Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini saya ingin Sore teman-teman, bukan siang. sore. Maaf teman-teman, tipe Tipe itu tulisan, tipe. FOMO ya teman-teman saya. FOMO itu ikut-ikutan. Ya FOMO itu bukannya artinya sok tahu kata Kevin. Enggak, FOMO itu kayak misalnya kamu aku punya ini dong, punya apa? Gitar. Terus kalian lagi, ya aku juga pengen punya gitar, itu FOMO. Gitu. Oke teman-teman, Selamat sore. selamat sore hari Hari ini ini. saya akan Kita mempodcastkan seperti kembali lagi. Om Deddy Kobuser. Enggak, aku nggak mau kayak Deddy Kobuser. Aku maunya kayak Kiel dan Baba aja, nggak niru-niru orang. Oke. Supaya tidak berlama-lama kita langsung. Tidak usah basa-basi, kita langsung mulai podcast. Oke, kita berdoa mulai. Selesai. Oke teman-teman, kita Cepetan doanya. cepetan. Oke. Mau diulang? Iya. Berdoa mulai. Amin. Tolong bangun. Oh iya. Nah. Amin. Oke teman-teman, untuk podcast sore hari ini kita mau membahas tentang apa, Kiel? Gimana ya? Bahasnya itu kayak banyak lah pokoknya kayak. Sorry guys, saya sedang beatbox. Oke, Kiel, kita mau membahas tentang apakah harimau, singa, dan kucing itu bersaudara? Ya jadi karena sama-sama ini kan sebenarnya singa, harimau. Itu kan kucing, jadi orang bilangnya mereka kucing besar. Nah, menurut Kiel, zaman dahulu kala itu yang ada itu harimau duluan atau kucing duluan, atau mereka beda spesies? Atau jangan-jangan sebenarnya kucing itu sebenarnya dulu besar tapi lama-lama dia mengecil. Jadi singa. Ya, singa. Untuk kali ini sponsor permen Alpenliebe. Sponsor permen Alpenliebe. Menurut Kiel, ASMR teman. Gimana pendapat Kiel? Singa duluan. Jadi dulu sebenarnya kucing belum ada. Jadi yang Menurut gue itu kucing itu ya dari singa yang mengecil karena dari itu ada ya suatu meteor bencana yang menyebabkan dinosaurus itu punah sepenuhnya dan karena itu singa jadi mengecil. oh gitu. Jadi Kiel percaya bahwa kucing itu dulu sebelumnya adalah singa atau harimau yang besar, lama-lama dia Tapi mengecil. saya sebenarnya bingung kan ini ada anak singa nih. Ya, main sama anak monyet. Nah ada singa nih. Tapi kenapa anak singanya itu gak mirip kayak kucing? Kan Iya. itu baru kecil. Kalau dari ukuran ya iya beda, tapi dari perawakan mirip. Sama kayak anjing itu mirip kayak serigala. Taruh aja mic-nya Pak. Enggak mau. Biar suaranya gede. Kalau di samping gini nggak gede nih, tuh. Nggak gede, tapi kalau langsung dari atas kedengeran. Allahu Akbar. Tuh, bisa kan azan. Oke deh. Jadi
kita termasuk golongan yang percaya bahwa zaman dulu itu dinosaurus itu ada. Iya gak? Ya. Dinosaurus itu ada. Oke, Bapak mau nanya satu lagi. Kel tahu gak? Kel pernah dengar gak bahwa zaman dahulu ketika Indonesia mau merebut kemerdekaan dari penjajah kayak dari Jepang atau dari Belanda, Kel pernah dengar gak kalau rumornya nih katanya Indonesia itu menggunakan bambu runcing untuk melawan Belanda. Ya benar. Pernah dengar? Nih, pertanyaan Baba. Emang Kel percaya orang Indonesia pakai bambu runcing bisa menang? Karena bambu runcing ini nggak cuman bambu yang diruncingin, tapi dikasih racun berbagai jenis. No, enggak. Maksud Baba bukan dari racunnya, tapi bambu runcing itu kan bisanya dipegang doang. Iya kan? Tapi itu tidak menyebabkan suara. Tapi kan waktu melawan Belanda punya pistol. Kalau bambu runcing lawan pistol ya menang pistol lah, dari jarak jauh juga udah kena. Ya tapi kalau kita bisa, kalau kita gimana ya? Kalau kita lempar itu, wah. Tapi belum tentu kena loh. Belum tentu kena loh. Tapi kalau tembakan pasti kena. Bisa lebih akuratan tembakan. Jadi Kiel percaya kalau Indonesia menang lawan penjajah dengan bambu runcing. Bapak sih nggak percaya. Nah, Jadi bambu runcing itu hanya kayak simbol aja. Waktu udah berhasil, nih misalnya nih ada kita mengendap yuk pakai bambu runcing, bambunya ditajemin. Nah, waktu mengendap, nah ada nih satu orang kena, senjatanya direbut, tetap pakai pistol. Yang penting mereka bisa ngerebut senjata dulu. Tapi kalau misalnya diadu, misalnya, ayo kita serang Belanda, lari pakai bambu runcing, udah pasti kalah. Belanda mah gampang, sini, dal, langsung. Makanya istilahnya kalau jadi harus mengendap-endap, nggak boleh. ya tapi itu cuma nggak bisa dipakai perang gerilya, nggak bisa. Gerilya itu maksudnya Kayak barbar gitu loh, langsung tembak-tembakan. nah itu nggak bisa, bambu runcing pasti kalah, udah pasti. Makanya orang Indonesia itu bambu runcing itu kayak simbolnya itu kayak simbol apa ya, perjuangan aja. Jadi kita bawa bambu aja nih yuk, untuk kita bawa bambu karena kita belum punya pistol, kita bawa bambu karena senjata satu-satunya ini dulu gitu. Tapi untuk berperang ini kita pasti kalah. Satu-satunya cara adalah kita tetap harus hati-hati menyerang mereka, tidak boleh hadap-hadapan. Kalau hadap-hadapan pasti kalah. Gimana caranya kita bikin supaya kita bisa merebut senjata dan amunisi mereka gitu. Makanya kalau misalnya Indonesia menang lawan Belanda memakai bambu runcing, Bapak nggak percaya gitu sih. Jadi Kiel masih percaya kalau menang lawan bambu runcing? Nah ya, sekarang udah nggak percaya, tapi kalau senjata bocil-bocil pada zaman dulu yaitu ketapel masih percaya. Nah, kalau ketapel masih masuk akal. Karena bisa di spread. Iya, dari jarak jauh bisa kenain kepalanya bocor. Iya. Iya kan? Itu Tapi masih masuk akal. kalau pelurunya batu, Iya, pelurunya batunya peluru. batunya itu kayak buat ketapelnya. Ya iyalah, emang pakai daun. Oke, ada pertanyaan nggak Kiel yang Kiel bingung? Kok bisa gini, kok bisa gitu tuh? Ada gak di benak Kiel? Gini. Jadi kalau dulu itu Apa? kalau dulu itu ternyata gimana ya? Cuman ada bambu runcing. Nah, belum ada teknologi di Indonesia, belum gimana ya? Kayaknya pikir aku itu belum bisa berpotensi membuat senjata, tapi kok Iya pasti. bisa-bisanya Indonesia
ada film yang lihat prajurit Indonesia di pejuang Indonesia megang senjata senak. Nah itu senjata curian. Oh, senjata curi. Iya, jadi Indonesia itu mencuri senjata dari Belanda. Itu makanya kalau Kiel lihat, kok bisa pakai senjata, bisa karena kalau Kiel tahu zaman dahulu itu banyak pengkhianat dari Indonesia juga yang mereka ikut Belanda untuk melawan Indonesia, padahal dia orang Indonesia. Ya tapi kenapa bisa-bisanya ini? Tunggu. Nah, dari situ nanti ada yang pura-pura ikut sama Belanda. Terus dia ternyata Nyamar. Habis itu bilang informasi. Ya, dari situ dia juga akhirnya dia bisa nyuri. Misalnya ini kan tempatnya di sini, ternyata mau pindah di kesat. Ya, terus dia juga nyuri pistolnya satu-satu, nanti dia keluarin. Nah, diajarin ini caranya melatuknya, tariknya begini ya. Ntar mereka diajarin semuanya cara menembak gitu. Oh iya. Makanya mereka bisa gitu. Apa ya? Sepertinya saya mau mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tentang apa? PKI? Ya. Nah, saya mau tanya nih. Pada saat kan kalau masa penjajahan itu sama aja ya. Tapi kenapa ada banyak negara yang menjajah Indonesia? Bahkan ada negara yang dibilang itu menjajah 350 tahun, tapi hoax sebenarnya, yaitu Belanda. Sebenarnya bukan menjajah 350 tahun ya. Kalau dibilang Indonesia dijajah sama beberapa negara, ya ada Portugis, apalagi Belanda, Inggris, Jepang. Tapi yang paling banyak menguasai itu Belanda. Tapi di zaman itu sebenarnya Belanda tidak menjajah. Belanda itu melakukan transaksi untuk membeli rempah-rempah dari Indonesia. Jadi mereka itu mau rempah-rempah sebenarnya, tapi mereka itu maunya itu gratis. Jadi mereka itu enggak gratis, dibeli sama, jadi pakai duit, namanya itu VOC dulu. Iya tahu. Bukan, sebenarnya saya itu pernah lihat, tapi saya malah percaya. Ini benar atau enggak saya nggak tahu. Sebenarnya bukan Belanda yang menjajah, tapi suatu perusahaan dari Belanda yang menjajah. No. VOC kan, VOC itu sebenarnya perusahaan kan. Jadi VOC ini butuh yang namanya kalau sekarang disebutnya apa sih, Kil? Jalanan lah, infrastruktur. Dia pingin kan rempah-rempah banyak, cabai, cengkeh, terus lada, itu kan ngambilnya dari kebun. Nah, zaman dahulu jalannya masih jelek banget, makanya kenapa si Belanda ini berpikir, aku mau bikin jalannya supaya gampang untuk proses dagang, karena zaman dahulu Belanda itu nggak cuma di Jakarta, tapi juga di Surabaya. Di Surabaya itu namanya Tanjung Perak. Kalau di Indonesia namanya Tanjung Priuk. Nah, butuhlah yang namanya infrastruktur. Jadi butuh yang namanya dibikin jalanan. Nah, ketika dia mau bikin jalanan, yang ditanya siapa? Kepala daerah dong. Di Indonesia, siapa di sini kepala daerahnya? Oh itu, bupati ini, bupati itu. Saya mau ketemu sama bupatinya. Bupati, saya mau membuat jalan supaya ini gampang proses dagang kita, gitu kan. Nanti saya akan kasih kamu uang gitu. Nah, ternyata waktu pembentukan jalan itu Belanda sudah membayar
kewajibannya kepada bupati. Ini bupati untuk biaya membuat jalan, ada biaya juga untuk pekerjanya. Nah, ternyata sama bupatinya duitnya nggak dikasih ke pekerja situ, makanya banyak yang mati. Makanya stigma buruk tentang VOC dulu kental banget gitu. Nah, setelah itu baru pokoknya banyak lah, panjang ceritanya. Sebenarnya itu tujuannya Belanda itu cuma untuk berdagang, cuma berdagang doang gitu. Jadi bukan maksudnya menjajah. Ya, sebenarnya sih berdagang juga tujuannya untuk pada akhirnya menjajah. Pada akhirnya menjajah. Tadinya berdagang, terus dia mikir untung juga nih gua di Indonesia. Mendingan saya ini jajah sekalian. Nah, barulah di situ Belanda berbuat jahat sama penduduk-penduduk Indonesia. Tapi sebelumnya dia datang untuk berdagang aja. Gitu, Kiel. Oke. Ada pernyataan Lian? Ada pertanyaan lain? Apa ya? Apa yang kamu tahu? Ini semuanya tentang sejarah Indonesia. Boleh apa aja, sejarah tempat tinggal Baba juga boleh, di Gisting. Bapak masih ingat gak yang ini yang wasit botak itu? Iya, yang Indonesia lawan apa? Apa ya? Bahrain. Bahrain kayaknya. Yang waktunya diperpanjang. Iya kan 93 Plus 90 tambah 3 itu berapa? 93. Tapi di itu skornya malah Berapa? 99. iya. Ya, itulah. Dibilang curang ya curang. Dibilang ya kita nggak tahu lah. Iya, itulah. Ya semoga aja Indonesia bisa masuk Piala Dunia lah. Karena Indonesia itu nggak pernah masuk Piala Dunia dulu banget sekali seumur hidup, tahun 80-an apa. Masih lama, masih nggak terlalu sepopuler sekarang. Sekarang kan populer. Indonesia nggak pernah mencapai itu. Tapi dulu pernah loh sekali ternyata Indonesia Piala Dunia. Nah, iya itu yang Bapak bilang, pernah sekali. Ya itu udah lama banget, lama banget. Tahun 1877 kalau nggak salah. Salah. Apa? 1877 itu belum, Indonesia belum kayak gini ya. Masih dijajah. Jadi 1900-an lah Indonesia udah merdeka. Indonesia merdeka 1945. Nah setelah itu baru ada kebentuk bola. Nah baru mereka ikut. Bapak lupa, tapi kayaknya di 1980-an. Tapi lupa apa 1970 lupa lah. Tapi pernah masuk Piala Dunia sekali seumur hidup. Itu. Kalau masuk ini dong, masa nggak muncul? bentar. Maaf. Permisi. Oke. Jadi kalau Tentang ketuhanan. nah, Apa? Mau nanya gak? Tentang Tuhan, tentang agama. Ada yang mau ditanyain gak? gini ya. Kalau saya nonton di Super Ya. dulu nih. Ya. Saya itu pernah lihat rusa Belah laut. membelah laut. Tapi kenapa saya lihat yang di Super juga tentang Nabi Isa itu Ya. awalnya juga sebenarnya hampir sama kayak yang cerita Musa itu. Samanya dari mana? Hampir sama, kalau Musa kan membelah lautan. Ya kalau Tuhan Yesus, Kalau Nabi Isa, Nabi Isa itu di mana? kalau Nabi Isa itu Di Islam. Kristen. Kristen Yesus, Nabi Isa di Islam. Siapa sih namanya, aku lupa. Beda. Nabi Isa itu diyakini sama umat Muslim. Tapi umat Kristen tidak percaya bahwa Isa itu Yesus.
Soalnya ceritanya beda. Kalau di Al-Quran, Nabi Isa itu dilahirin di bawah pohon kurma. Kalau kita, Yesus lahirnya di kandang domba. Beda. Jadi cerita yang mungkin dianggapnya sama, tapi ceritanya beda. Jadi kita tidak mengimani itu. Nggak apa-apa mereka mereka menganggap bahwa Isa itu Yesus, ya silakan. Tapi sudah seharusnya umat Kristen tidak menyamakan Nabi Isa dengan Yesus Kristus gitu. Kembali ke pertanyaan sejarah lagi. Oke. Iya. Kan G30S PKI itu Partai Komunis. Enggak, Partai Komunisnya itu PKI. G30S itu Gerakan 30 September. Itu artinya Gerakan 30 September itu hari di mana mereka membunuh para jenderal. Gitu. Jadi kalau mau dibilang partainya itu PKI, Partai Komunis Indonesia. Iya, Partai PKI itu alias Partai Komunis. Gimana ya? Kalau mereka masih ada sampai sekarang, belum tentu Indonesia tidak senang. Gimana ya maksudnya? Mereka itu senang tapi tidak senang. Senangnya kenapa? Senangnya kenapa? Ya karena sekarang kan udah banyak partai-partai. Oke. Partai apa ya? Golkar, Nasdem, PDI Perjuangan sih. ya, Gerindra. Ya itu. Nah tapi kalau cuma satu partai, yaitu Partai Komunis alias PKI, itu kan jadi tenang, gak ada yang pilih-pilih siapa itu. Satu partai. Semua takut sama PKI, jadi semua pada ikut. Nah, jadi apakah benar karena kalau sampai sekarang misalnya sampai sekarang ada PKI, apakah cita-cita kita yang sebenarnya kita mau malah diatur sendiri sama PKI. Bisa jadi. Kita berkaca dari negara-negara yang punya landasannya juga komunisme ya, kayak Korea Utara, China juga di zaman itu di zaman itu komunis bahkan sampai sekarang sih, cuma emang sekarang lagi lumayan naik kekristenan di sana, tapi asasnya dulu mereka itu pakai berlandaskan ideologinya itu komunisme. Jadi kalau kemungkinan bisa aja jadi bagus atau jadi buruk, kayak misalnya kan kalau komunis itu di zaman itu kita sama-sama, kalau kamu kaya semua harus kaya, kalau kamu miskin semua harus miskin. Jadi kalau kamu kaya kamu harus ngasih harta kamu ke orang-orang miskin supaya semua pun sama rata, nggak boleh dia kelihatan kaya, nggak boleh dia kelihatan miskin. Nah, jadi pemerintahnya itu juga harus nurut sama yang atas, diktator. Diktator itu apa? Diktator itu apa? Kayak diktator itu sifat yang berkuasa. Jadi kamu nggak boleh nggak nurut sama saya, harus nurut. Kalau nggak, saya bisa bunuh kamu. Kayak Kim Jong Un kan gitu. Kamu tahu Kim Jong Un nggak, Presiden Korea Utara? Iya tahu, misalnya ada aturan yang aneh banget. Iya. Jadi kalau rumah kita kebakaran,
Jadi foto presiden Ya, harus diselamatin. Nah itu, jadi malah bisa makin terpuruk. Jadi kan masyarakat di Korea Utara nggak modern ya. Mereka masih menganggap bahwa mereka itu masih hidup di zaman dulu. Nggak, elektronik itu dikit nggak ada malah. Nah, ada sih, tapi disadap sama pemerintah. Nah, tapi bedanya kok sama komunis di Cina malah makin maju. Karena pemerintahnya maunya, ayo kita harus semangat maju. Sekarang kan Cina jauh banget berkembangnya. Nah, makanya pertanyaannya kalau misalnya di Indonesia masih komunis, apakah mimpi kita akan dibatasi? Kita nggak bisa ini, bisa jadi ruang gerak kita dibatasin, kita nggak bisa apa-apa. tapi hanya bisa jadi ya seperti mungkin, tapi juga belum tentu bisa itu. Sebentar ya Pak Michael, saya izin mengambil minum. Oke. Apa kita selesaikan dulu? Sebentar, saya sudah sangat haus. Tolong ambilin HP saya yang satunya ya. Ya, iya, tunggu ya. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit lu. Ingat saja bila harus menangis, ku ingatlah. Jangan lupa ambilin HP Baba. Tahu ya, tahu. Beli bener banget. San. Sebentar ya. Bah, Ya, tolongin. bentar ya nih Susan. Gua mau ini WhatsApp. Tolongin. Ngomongin apa sih? Ini sudah. Kalau ada ikut silakan bangun, masuk ke frame. Ikhlasnya harus. Yuk. Sebentar minum dulu Pak. Ini buat siapa? Buat saya. Oke. Oke, percakapannya sungguh menarik ya Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Tadi kita sampai mana? Sampai Komunis. komunis. Iya, jadi kalau misalnya di negara kita komunis ya kemungkinan ya bisa aja kita terkekang juga. Ya bersyukurnya kita nggak komunis ya. Tapi kemungkinan kalau komunis ya bisa aja kita berkembang. Kita nggak tahu sih. Ya kalau maksudnya pemerintah itu jadi gimana? Tetap walaupun ada yang di atas dari pemerintah tuh kalau diatur sama dia yang itu yang aneh-aneh itu dia itu pokoknya gimana ya? Gimana?
Pokoknya Yesus pokok dan Bukan. apa? Apa tadi? Yang dibahas sama sekarang aja deh. Boleh, yang dibahas bang sekarang boleh. Ya ada apa ya? Apa? Coba ada yang itu. Apa? Saya tidak tahu. Oke, Bapak tanya ya. Kira percaya gak kalau Yesus itu Tuhan? Saya Dari mana? ya tapi Bapak juga percaya kan? Apa? Iya, tapi kita harus tahu dasarnya apa percayanya. Sini Bapak cerita ya. Apa? Jadi, kenapa Kiel bisa percaya Yesus? Karena ada sering diceritain. Ya, karena Kiel anaknya Baba sama Ami yang beragama Kristen. Jadi mau nggak mau, Kiel juga harus beragama Kristen. Kalau orang tuanya agama Islam, anaknya juga Islam. Jadi Kiel bisa mengenal Kristus karena Ami sama Baba ajarin. Jadi kita Baba sama Ami percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Kiel Jadi Bapak itu juga dari dulu itu bukan di Bapak dulu. Oh itu kan Bapak sekolah Katolik Santo Fransiskus. dia sekolah aja Kiel kan juga sekolah. Nah, tapi Kiel itu belum percaya karena Kiel masih anaknya Ami sama Baba. Jadi Kiel itu ikut-ikutan percaya. Ikut-ikutan percaya karena Ami sama Baba percaya. Coba Ami sama Baba percaya kalau kita percaya sama Buddha, ya Kiel juga percaya sama Buddha pasti, iya gak? Iya. Nah, yang membuat Kiel percaya sama Tuhan Yesus adalah nanti ada waktunya ketika Kiel sudah mulai dewasa. Dulu Baba pas waktu Kristen, Baba itu ya percaya aja Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau ditanya kok bisa? Ya karena dari kecil udah Kristen. Nah, sampai pada suatu hari Baba mengalami hal-hal yang kayak misalnya butuh pertolongan, berdoa sama Tuhan Yesus, bisa semuanya terlewati. Masalah-masalah Baba bisa terlewati. Baba dikasih berkat sama Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus, aku harus bayar uang sekolah, bagaimana ya? Detik itu juga ada yang nelpon untuk ngasih uang biar Baba bisa bayar uang sekolah. Jadi Syaratnya nggak ada syarat. Tuhan Yesus nggak ada syaratnya. No, nggak ada syarat. Jadi untuk percaya itu nggak ada syaratnya. Oke? Tapi untuk kita ikut Yesus, untuk percaya itu nggak ada syaratnya. Tapi kalau untuk ikut Yesus itu ada sesuatu yang harus kita keluarkan. Kayak misalnya nih, kalau kamu percaya Yesus, bayar gak? Gratis. Ya kan percaya. Tapi kalau Kiel mau ikut Yesus, bukan percaya doang. Kalau percaya kan, kamu percaya gak? Nih contohnya ya, kamu percaya gak kalau aku bisa ngelewatin jembatan ini? Gitu, ngelewatin tali ini, nyebrang jurang, ya, kita percaya? Enggak. Kalau misalnya itu Tuhan Yesus, kita percaya enggak? Percaya kan? Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu mau ikut aku enggak ngelewatin jurang pakai tali? Nah, kalau mau ikut berarti kan kita harus naik. Kalau percaya doang mah ya udah kamu aja yang jalan. Aku percaya kok kamu bisa ngelewatin itu, ya kan? Tapi kalau Tuhan Yesus bilang, kamu percaya, cuma percaya, mau ikut aku gak? Berani gak? Digendong, ngelewatin tali begini. Tapi Kiel di atasnya. enggak. Nah, berarti ada yang harus di Kiel keluarkan, ya kan? Itu keberanian. Iya, keberanian dan percaya sama Tuhan Yesus.
percaya bahwa akan selamat. Oke? Nah, itu kalau kamu mau percaya ya cuma percaya doang, ya udah aku percaya. Tapi kalau misalnya kamu mau ikut, oke, aku ikut, berarti aku harus berani nyerahin diri aku sama Tuhan. Tapi ada level ketiga yang paling tinggi. Kamu nggak melayani aku. Jadi nggak cuma ikut, tapi melayani. Kalau melayani levelnya adalah sama-sama berdiri di atas tali berdua. Nggak digendong kamu masih merasa aman. Tapi kalau udah melayani, berani gak berdua berjalan sama-sama di atas tali? Levelnya level up terus. Gitu. Jadi nanti level itu nanti akan kamu dapetin waktu kamu sudah mulai dewasa. Ketika kamu pasti nanti ada masalah, Kiel. Pasti setiap orang punya masalah. Misalnya, aku ternyata besok ulangan, aku belum belajar, aku lupa. Satu-satunya cara gimana? Berdoa, langsung belajar. Kalau Kiel cuma belajar doang menggunakan kekuatan Kiel, ya bisa aja kamu selesai. Tapi kalau kamu bisa serahin semuanya sama Tuhan, dalam keadaan apapun kamu akan lebih tenang hatinya. Nah, di saat itulah kamu merasa bahwa Tuhan Yesus itu ada. Gitu. Kalau sekarang mungkin kalau ditanya kamu percaya Tuhan Yesus dari mana? Ya aku percaya Tuhan Yesus itu. Ya. Sudah 30 menit lebih. Lumayan panjang ya kita berbicara ya. Ini jangan gitu. Kita harus kasih penutupan. Oke teman-teman. Sekian perbincangan malam hari ini. Kita akan lanjut ke podcast berikutnya suatu hari nanti kita akan coba atur waktunya. Oke? Bye bye. Dadah.